Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak henti-hentinya untuk selalu berupaya dan berusaha menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang paling dicari oleh kita sebagai kaum muslimin adalah kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia. Namun bila kita diminta untuk memilih, tentu kita memilih dicintai Allah walaupun seandainya tidak dicintai oleh manusia. Daripada kita dicintai oleh manusia tapi tidak dicintai oleh Allah. Dan paling idealnya adalah kita dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh manusia. Ini yang menjadi harapan, keinginan kita selama ini. Pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, kalau Allah cinta kepada kita, maka seluruh urusan kita dunia akhirat beres, aman. Bagaimana kalau kita juga sekaligus dicintai oleh manusia? Tentu ini adalah sesuatu yang sangat idealis. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul mendapatkan atau meraih cinta Allah sekaligus cinta dari manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang dipanggil dengan sebutan Abul Abbas. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seseorang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," lebih tepatnya sebenarnya meminta saran ya, bukan bertanya, meminta saran, arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya amalan yang menjadikan sebab saya akan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Ini menunjukkan semangat dan juga keinginan para sahabat mendapatkan kebaikan. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, tolong informasikan kepada saya sebuah amalan yang jika saya lakukan maka Allah akan mencintai saya dan orang-orang atau manusia juga akan mencintai saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat. Beliau bersabda,
izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nasu. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah niscaya atau pasti akan mencintai kamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada atau dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kata kuncinya ada pada kata zuhud. Zuhud terhadap dunia, maka Allah mencintai kita. Zuhud dengan apa yang dimiliki orang lain, maka manusia akan mencintai kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu secara bahasa artinya tidak tertarik. Lawannya adalah az-zuhdu diddur ragbah wal hirs. Zuhud itu tidak tertarik dan lawan katanya adalah sangat berkeinginan atau berambisi. Yes. Maka zuhud kepada dunia artinya tidak tertarik dengan dunia, dan zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia artinya kita tidak terlalu tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud ini adalah salah satu amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amaliyah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga manusia pilihan dari zaman ke zaman. Mereka memiliki sifat zuhud, yaitu tidak tertarik dengan dunia dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka siapa yang mampu melakukannya, Allah akan mencintainya dan manusia pun akan mencintainya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kesalahpahaman di sebagian kaum muslimin, dan ini memang sebuah jebakan dari syaitan, di mana syaitan ini selalu mencari celah dan mengajak menyeret manusia kepada salah satu dari dua keadaan. Selalu diseret ke salah satu dari dua keadaan. Syaitan selalu mengajak manusia yang pertama untuk tasahul, meremehkan, atau yang disebut sebagai tafrid, meremehkan, ya, menyepelekan. Kalau itu tidak berhasil atau memang dia tipe orang yang bersemangat, maka syaitan akan menyeretnya kepada sikap gulu, yaitu berlebih-lebihan, atau sifat yang disebut ifrat, ya, istilahnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap orang siapapun dia, maka akan dilihat oleh syaitan dia cenderungnya kemana. Kalau orang ini tipenya pemalas, maka diarahkan kepada orang yang meremehkan. Kalau orangnya semangat, bagus sebenarnya, tapi dibuat bablas dari semangat itu sehingga dia bersikap berlebih-lebihan. Nah, maka ini akan dijadikan senjata utama syaitan, sehingga manusia selalu berada dalam dua keadaan itu. Yang satunya orang ini adalah orang yang malas ibadah, orang yang jauh dari masjid, gak mau ngaji, ya, jauh dari teman-temannya yang baik. Maka syaitan akan selalu menyeretnya kepada orang tersebut, yaitu menjadi orang yang selalu meremehkan aturan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan ibadah dan lain-lainnya. Menganggap tidak penting orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ngaji, orang yang punya semangat, yang memiliki semangat religius, apakah aman dari jebakan syaitan? Tentu tidak. Maka bagaimana syaitan ini mengajak orang tersebut supaya berlebih-lebihan dalam bersikapnya. Dan Islam tentu melarang kita untuk meremehkan atau sebaliknya berlebih-lebihan atau gulu dalam semua hal. Lalu muncul pertanyaan, apakah kalau itu ibadah lalu orang itu berlebih-lebihan, apakah bagus? Kan namanya juga ibadah. Maka kalau ada orang ibadahnya jos, hebat, ya, apakah juga bagus? Maka kalau itu berlebih-lebihan melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetap menjadi sesuatu yang tercela. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada
3 orang laki-laki datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga laki-laki ini ingin mencari informasi bagaimana sebenarnya ibadahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumahnya Rasulullah, ditemui atau bertemu dengan istri Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketiganya bertanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda mukminin, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, minta tolong jelaskan kepada kami sebenarnya dalam sehari semalam ibadahnya Kanjeng Nabi itu seperti apa. Maka oleh Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ibadahnya Rasulullah seperti apa. Dan akhirnya orang ini yang 3 ini berpikir bahwa ternyata ibadahnya Rasulullah kok biasa-biasa saja ya. Tidak sesuai ekspektasi mereka, di luar ekspektasi mereka. Mereka membayangkannya tidak seperti itu. Kok ibadahnya Rasulullah biasa-biasa saja ya? Maka dari 3 orang itu yang pertama mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam semalam suntuk sepenuh malam dan tidak akan tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari, nggak ada jedanya. Lalu yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Dan ketiga orang ini menganggap diri mereka lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menganggap ibadahnya Rasulullah kok biasa-biasa saja. Maka mereka melampaui ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang menanyakan tentang ibadah engkau, lalu saya jelaskan. Lalu 3 orang itu mereka mengatakan, yang pertama mengatakan akan sholat malam sepanjang malam, gak akan tidur. Yang kedua akan puasa sepanjang waktu, tiap hari, maksudnya gak ada jedanya, puasa terus. Dan yang ketiga mengatakan tidak akan menikahi wanita. Maka kata Rasulullah, panggil 3 orang itu, ya, tolong dipanggil 3 orang itu. Maka dipanggillah 3 orang tadi menghadap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah melakukan tabayun, klarifikasi. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apa benar kalian yang bertiga tadi itu mencari saya? Oh iya benar. Lalu apa benar kalian menanyakan tentang ibadah saya? Iya benar Rasulullah, dan sudah dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Dan apa benar di antara kalian ada yang mengatakan bahwa akan sholat malam setiap waktu, maksudnya sepanjang malam, gak akan tidur. Dari mulai Isya, habis Isya sampai subuh, sholat malam, gak tidur sama sekali. Apa betul seperti itu? Ya wahai Rasulullah, kata yang pertama. Apa betul juga ada yang mengatakan saya akan puasa tiap hari, nggak ada jedanya, tiap hari puasa? Apa betul? Betul Rasulullah, kata orang kedua. Dan apa betul ada yang ketiga yang mengatakan tidak akan menikahi wanita? Ya betul Rasulullah, kata orang ketiga. Maka kata Rasulullah, beliau menyatakan, sesungguhnya saya ini orang yang paling takut kepada Allah. La inni akhsyakum wa atqakum, saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Di antara seluruh manusia, sayalah orangnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara seluruh manusia, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, walakin usolli wa arqud. Tapi walaupun saya adalah orang yang paling bertakwa, saya juga sholat malam, tapi juga saya tidur. Saya bagi waktu saya, 1/3 malam, yang terakhir saya sholat malam, tapi sebelumnya saya tidur. Ya. Betul, saya sholat malam, tapi saya juga tidur, tidak sholat sepanjang malam. Dan juga saya berpuasa dan juga berbuka, maksudnya tidak terus-terusan puasa. Ada saatnya puasa, ada saatnya tidak. Dan kata Rasulullah, wa ta'azawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Nah, saya menikahi para wanita. Lalu beliau menutup dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, lafaz ini sering digunakan kalau acara pernikahan sama ustadz, sama kiai. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Waman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan cara beragamaku, dengan aturan yang aku lakukan, yang aku tetapkan, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah,
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ibadah saja kita memandangnya pastinya orang kalau banyak ibadah pasti bagus, tapi ternyata kalau melampaui batas, berlebih-lebihan, maka disalahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam bab zuhud, secara bahasa tidak tertarik, maksudnya tidak tertarik dengan dunia. Maka ada orang-orang yang kebablasan justru hubbud dunia, sangat cinta sekali dengan dunia. Dan ada orang lain yang justru meninggalkan dunia secara totalitas. Dan ini terjadi pada hari ini, walaupun jumlahnya lebih banyak yang hubbud dunia, mencintai dunia lebih banyak. Rasulullah sudah mengabarkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman, mereka terjangkit penyakit wahan. Ketika ditanya oleh para sahabat, wamal wahnu ya Rasulullah, penyakit wahan itu apa wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini penyakitnya umat Islam. Maka sebagian besar dari kaum muslimin pada hari ini mencintai dunia dengan cinta yang besar. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Allah menyatakan wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Bahkan mereka melakukan apapun untuk mendapatkan harta. Mereka tidak peduli halal haram, pokoknya dapat harta. Mereka bisa jadi mengorbankan perasaan mereka demi harta. Semua hal dilakukan demi mendapatkan harta dan berpikir bahwa kalau saya punya harta, saya menguasai dunia, apapun bisa saya lakukan. Sehingga akhirnya dia sangat berambisi mendapatkan harta. Tapi di sisi lain ada orang yang sebenarnya niatnya bagus. Saya ingin jadi orang zuhud. Saya ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Saya ingin jadi orang yang tidak tertarik dengan dunia. Namun mereka kebablasan dengan cara apa? Meninggalkan dunia, ya, meninggalkan rezeki yang baik-baik dan juga meninggalkan segala perhiasan dunia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, siapapun orang yang meninggalkan rezeki yang halal, yang baik-baik, dengan anggapan bahwa kalau mereka meninggalkan itu semua termasuk ibadah, maka mereka menjadi orang yang meniru rahib-rahib pendeta-pendeta Nasrani. Ada di dalam kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, di mana era jahiliyah sudah selesai, tapi keyakinan, perbuatan, perkataan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah masih bercokol, masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Maka salah satunya dalam kitab tersebut, di antara perkara jahiliyah adalah tarkut thayyibati minar rizq, meninggalkan hal-hal yang baik dari rizki yang Allah halalkan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai taraf mengharamkan rizki yang halal, yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim, yaitu dari kalangan terutama ahli tasawuf, dan juga tentunya ini berasal dari ajaran agama Nasrani, yaitu kerahiban. Mereka meninggalkan kesenangan dunia, mereka tidak menikah. Maka ini diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka betul-betul meninggalkan dunia. Dan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab mereka, bagaimana Al-Junaid mengatakan, tokoh mereka, dia mengatakan bahwa diantaranya, kita ini jangan menggemukkan badan dengan belajar hadis, baca tulis, ya. Kemudian jangan makan daging yang enak-enak. Ini real Bapak Ibu jamaah sekalian, ada. Dulu saya tinggal di Jawa Barat, ada sebuah pondok di sana. Karena menganut pemahaman ini, akhirnya mereka sama sekali tidak mau bersentuhan dengan dunia. Rumah yang bagus tidak mau, bikin dari daun-daunan gitu, ya, gubuk, ya. Kemudian pakaian yang jelek juga, yang kasar, makanan yang nggak enak-enak, ya. Kalau memang kemampuannya seperti itu, monggo. Kita makan yang sederhana, rumah sangat sederhana, kendaraan sangat sederhana. Kalau memang kemampuan itu, silakan. Tapi ketika seseorang itu mampu, lalu meninggalkan itu semua dengan alasan saya ingin ibadah,
Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, zuhud yang melampaui batas, yang keliru di dalam agama ini adalah ketika ada orang meninggalkan dunia, tidak mau bermewah-mewahan, tidak mau yang bagus-bagus padahal halal, dan dia mampu memilikinya, tapi dia tinggalkan dengan alasan ini taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang diberi pilihan, punya harta tapi dia tinggalkan, tapi hanya sekedar ditinggalkan saja. Tentu ini tidak masalah kalau memang mau. Tapi kalau niatnya saya meninggalkan harta, saya meninggalkan kesenangan, saya meninggalkan yang halal-halal supaya lebih dekat kepada Allah, ini justru berbahaya. Karena ini sikap gulu berlebih-lebihan dalam agama ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perhiasan dunia, memberikan harta kepada manusia, lalu dia diberi lalu ditinggalkan dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditarik satu kesimpulan bahwa ada sebagian orang yang salah paham melakukan zuhud dengan mengharamkan yang halal. Allah sudah menghalalkan, Rasulullah menghalalkan, dia tinggalkan. Menikah itu halal, bahkan dianjurkan, tapi dia tinggalkan dengan alasan supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, saya gak usah nikah. Nah, dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah kepada Allah, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan makanan yang enak-enak, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada seseorang yang sampai dalam taraf mengharamkan apa yang halal, ini perkaranya sangat besar ya. Merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya haram dihalalkan atau yang halal diharamkan, maka ini adalah bentuk kekufuran, bahkan pelakunya bisa masuk dalam kategori kafir kalau dia meyakini bahwa ini haram. Dan ini real Bapak Ibu jamaah sekalian, ada di antara penganut aliran ini yang meninggalkan semua rizki yang enak-enak, yang halal-halal, dan menyatakan haram untuk dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah tipu daya syaitan, karena orang ingin zuhud, ingin dicintai oleh Allah dan ingin dicintai manusia, lalu dia meninggalkan segala kesenangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang zuhud sehingga saya dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendefinisikan zuhud yang diinginkan oleh Allah dan dalam agama ini seperti apa. Salah mendefinisikan, salah prakteknya. Orang ketika salah mendefinisikan, oh zuhud itu harus meninggalkan yang enak-enak, meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan yang halal, sehingga salah kaprah. Nah, maka banyak sekali definisi dari para ulama, namun yang paling menyeluruh dan mencakup sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim sebagai murid beliau merangkum perkataan Ibnu Taimiyah tentang zuhud. Kata beliau, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang namanya zuhud itu meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi kriterianya adalah tidak bermanfaat bagi akhirat, tinggalkan. Bukan harta ditinggalkan, kesenangan ditinggalkan. Nah, boleh jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang memiliki harta dan itu sangat bermanfaat bagi dirinya untuk akhirat. Berapa banyak orang yang berharta dan hartanya bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan seluruh ayat Al-Quran jika bicara tentang jihad, tentang perang, tentang perjuangan, maka seluruh ayat tentang jihad di dalam Al-Quran diawali dengan jihad bi amwalikum baru wa anfusikum, jihad dengan harta, kemudian baru dengan jiwa. Kecuali satu ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 111. Seluruh ayat yang lain selalu ayatnya berbunyi wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa kamu. Bagaimana orang ini akan bisa berangkat berjuang, berperang kalau bekal tidak punya, kendaraannya tidak ada, senjatanya tidak punya. Sebelum berangkat berperang dengan badannya, dengan jiwanya, dengan hartanya dulu.
Maka setiap ada momen perang, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang akan berinfak di jalan Allah? Adakah di antara kalian yang ingin mendapatkan surga dengan cara membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah? Harta dulu. Bagaimana akan berjuang dengan badannya sementara nggak ada uang, nggak ada harta? Tidak mungkin. Maka berjuang itu dengan harta, baru dengan jiwa. Ini menunjukkan bahwa harta jika dipegang oleh seseorang yang tepat, maka akan bermanfaat untuk kaum muslimin dan untuk akhiratnya orang tersebut. Saya tambahkan lagi satu kisah, yaitu seorang sahabat Amr bin As. Beliau seorang pakar militer di zaman Nabi SAW selain Khalid bin Walid. Amr bin As bahkan sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang komandan pasukan musuh yang memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah dan para sahabat. Namun setelah masuk Islam, beliau juga ditunjuk oleh Rasulullah sebagai salah satu komandan pasukan. Maka di dalam hadis Bukhari, tercantum di dalam kitab Sahihul Adabil Mufrad, Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada Amr bin As. Utusan ini membawa pesan dari Rasulullah SAW bahwa Amr bin As, Anda dikirim oleh Rasulullah ke satu kawasan daerah membawa pasukan perang dan Anda sebagai pemimpinnya. Tolong siapkan. Maka beliau menyiapkan kendaraan, pakaian perang dan seluruh perlengkapan. Setelah itu menghadap Rasulullah SAW. Kata Amr bin As, saat itu Rasulullah sedang wudu. Selesai wudu, lalu Rasulullah memandang saya dari atas ke bawah, dilihatin. Ya, pakaian lengkap, pakaian tempur begitu. Lalu setelah memandangi saya dari atas ke bawah, Rasulullah bersabda, wahai Amr bin As, saya mau mengutus Anda untuk memimpin satu pasukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat berharap Anda akan mendapatkan rampasan perang yang banyak untuk Anda. Jadi kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak, dan itu bisa kamu ambil. Apa jawabannya Amr bin As? Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena memang cinta dengan Islam dan cinta dengan engkau wahai Rasulullah. Bukan karena duit, bukan karena harta. Lalu jawaban Rasulullah apa? Beliau mengatakan, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Harta terbaik yang ada di muka bumi ini adalah harta yang dikendalikan, dipegang orang-orang saleh. Harta terbaik di dunia ini adalah harta yang dipegang, dikendalikan oleh orang-orang saleh. Artinya harta itu ketika dipegang orang-orang yang baik, maka manfaatnya sangat besar bagi kaum muslimin, bagi akhiratnya dia sendiri. Nah, maka kesalahan fatal ketika orang mengatakan saya ingin zuhud supaya dicintai oleh Allah, tinggalkan dunia. Salah. Tidak meninggalkan dunia, tapi meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kalau harta itu bermanfaat untuk akhirat, maka tentu kita raih, kita ambil. Sehingga ketika kita berusaha, bekerja, berbisnis, mendapatkan harta, bagaimana caranya ini untuk manfaat saya di akhirat. Menikah, kalau memang bermanfaat untuk akhirat, nikah, silakan. Ya. Apapun yang kita raih, yang kita cari pada hari ini, kalau ada manfaatnya untuk akhirat, kita lakukan. Dan kalau tidak, kita mulai sortir, kita buang. Ya, apapun itu. Pergaulan, wah ini kayaknya komunitas ini manfaatnya ada nih untuk akhirat. Saya berada di sebuah yayasan, di sini bidang sosial, membantu orang-orang yang lemah. Ada manfaatnya, kita centang, kita lanjutkan. Kita cek lagi ini komunitas ini kayaknya nggak ada manfaatnya untuk akhirat saya. Banyak menghabiskan waktu tapi nggak dapat pahala, coret, kita tinggalkan. Kemudian juga grup gitu, ini grup Facebook, grup WA, banyak manfaatnya ini, lanjutkan. Kalau tidak ada manfaatnya, coret, kita keluar. Kita izin dengan baik-baik, keluar. Maka inilah bentuk zuhud. Tidak tertarik dengan dunia bukan berarti meninggalkannya, tapi berupaya mendapatkannya untuk manfaat di akhirat kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan akhirnya adalah kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka jangan jatuh cinta kepada dunia. Dan tidak jatuh cinta bukan berarti meninggalkannya. Kita cari, kita usahakan, dan kita genggam di tangan kita olah, kita kelola untuk membawa manfaat dunia akhirat. Kemudian jangan pernah terlalu memikirkan, tergiur, apalagi terpesona dengan apa yang dimiliki orang lain. Kalau kita bisa dan mampu, ya, tidak tertarik dengan apa yang dimiliki orang lain, maka orang akan sangat mencintai kita.
Ini sebuah resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fima indanas yuhibbukan nas. Apa yang dimiliki orang, kita nggak usah tertarik, kita berupaya mengendalikan diri kita supaya tidak tertarik dengan apa yang dimiliki orang lain. Justru kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Maka otomatis nantinya Allah akan jadikan manusia-manusia cinta kepada kita semuanya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini seringkali kita melihat orang lain dan menganggapnya lebih enak dari kita. Kita naik motor, lihat orang lain enak, mobilnya expander, misalnya itu banyak contoh. Ya. Maka kalau kita terlalu melihat orang lain, apalagi yang di atas kita, sulit kita mendapatkan kecintaan dari manusia. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir tentang milik orang lain yang bukan milik kita. Hanya bisa jadi kita ini sawang sinawang melihatnya, wah enak, kayaknya enak, belum tentu yang punya merasakan enak, belum tentu. Terus terang saya sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang kaya raya ya, tapi tidak semua ya. Tapi mayoritas banyak ya. Kita melihatnya wah enak ya, punya mobilnya 5, 6 gitu ya, punya mobil bagus-bagus, rumahnya hebat. Tapi kalau ketemu sambat isinya gitu. Banyak yang seperti itu, Pak. Demi Allah, saya sudah berkali-kali ketemu orang yang seperti itu, kaya raya tapi sawambat. Nah, sementara orang lain melihat oh enak ya. Dia pasti seneng, pasti semua kebutuhannya terpenuhi ya. Gak ada masalah dalam hidupnya, kata siapa. Banyak sekali permasalahan. Setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. Sehingga tidak perlu kita sawang sinawang, enak ya orang itu, enak ya enggak seperti saya. Ini akan membuat manusia jauh dari kita. Maka jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhudlah terhadap urusan dunia, menghilangkan semua hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan jika ingin dicintai oleh manusia, maka jangan tertarik dan senang melihat wah kayaknya enak orang lain punya ini punya itu. Kita lihat ke diri kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang zuhud sehingga Allah mencintai kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain sehingga manusia mencintai kita. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.